Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taqwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu ala sahibil millati tahirah wa ridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita ngaji kitab hadis qudsi. Pada bulan Ramadan ini kita ngaji kitab hadis qudsi, ya, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nama kitab aslinya adalah kitab Al-Mawaid, ya. Jadi kita belajar kitab hadis qudsi, yaitu kitab yang isinya adalah firman-firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Mawaid, yakni Hujjatul Islam Imam Ghazali, kemudian kepada beliau-beliau yang telah mensedekahkan jariah kitab ini untuk pengajian kita pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026, dan kepada kedua orang tua kita, semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab hadis qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Sya'lillahi lahumul Fatihah. Wa summa ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Sya'lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila arwahi Bapak Wirat Songko dan Bapak Suparti Gunawan Siwi dan Ibu Etsi Pertiwi, juga Ibu Ita Rosalita. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah.
Oke, kita baca halaman 3 dulu, muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Halaman 3 guys, sudah. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Tazkiratan, dalam kurung aku memuji Allah, tazkiratan untuk mengingatkan, lil ibadi hamba-hambanya, nya kepada Allah. Wa taqwiyatan, untuk menggugah, lil muttaqina, orang-orang bertakwa, minal muslimina, di antara orang-orang Islam, ilal ibadati, untuk mengabdi kepada Allah, wassalatu, dan solawat, ala sahibil millati thahirati, ala kepada sahibil millati, sang pembawa, al millati agama, adz-dzahirati yang suci. Waridwanu, dan keridhaan Allah, ala alihi, kepada keluarga Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat Nabi, wa alihim, keluarga para sahabat Nabi, walaman, dan kepada orang-orang tabi'ahum, yang mengikuti mereka para sahabat, bi ihsanin, dalam kebaikan, wa ulama'il ummati, dan para ulama umat, fi kulli zamanin, di setiap zaman. Kitabul Mau'idhati, Kitabul kitab, Al Mau'idhati, berisi nasihat ini. Kitabul Mau'idhati, kitab berisi nasihat ini. Fihi, di dalamnya mengandung hasanatun, kebaikan,
nafi'atun yang berguna, nafa'anallahu semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, biha dengan nasihat itu. Oke, saya jelaskan dulu, ini kan muqaddimah. Jadi isinya kitab ini adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu apa sih? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Jadi yang menyampaikan redaksinya adalah Nabi Muhammad, ya. Nah, ini Imam Ghazali memberi judul atau nama kitab ini dengan Al-Mawaid, yaitu isinya mauidhah, bahasa Indonesianya ya nasihat, bahasa Jawanya pitutur, bahasa Inggrisnya advice. Kalau Inggris di Eropa namanya sermon, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau nambah terjemah satu hadis bisa lihat di saluran WhatsApp, nanti saya terjemah di situ. Nah, sudah klik semuanya, yeah. Itu bersama 2000 orang di situ. Ya, nanti setiap ngaji malam begini, nah, nanti saya kirimkan di saluran WhatsApp, jadi bukan di grup, ya. Itu saya terjemah dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, biar agak keren gitu loh, walaupun ngaji di desa tapi terjemahnya kan Inggris Indonesia, ya. Terus ada yang saya perhatikan ngopi dari Inggrisnya terus diterjemahkan, nggak cukup HP-nya. Nah, di bulan puasa ini saya akan jelaskan dulu puasa. Kalau ustadz ulama ceramah dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kan sudah biasa. Ya, ini biar kita tidak selalu dituduh oleh orang-orang itu menyampaikan dogma. Ya, kita kalau qolal ulama, wah itu dogma itu, ya. Nah, sekarang saya sampaikan begini. Dari sudut pandang yang lain, jadi puasa dari sudut pandang para filosof dan para sufi, ya, para sufi. Kalau Bapak Ibu puasa ngikuti para sufi, terus jam 12 siang itu ngomong sama istri, "Ma, nanti buka puasa pakai apa?" Nah, itu kalau sufi ngomong begitu dianggap batal itu. Ya, jadi kalau para sufi itu puasa ya sudah puasa. Ya, urusan nanti buka puasanya apa, ya sudah nanti apa yang ada di situ. Ya, jadi jangan wah nanti kita buka di sana. Nah, itu kalau kita sudah belajar tasawuf, menduduki makomnya sufi, kalau puasa ya sudah jangan menanyakan nanti buka puasa pakai apa, ya sudah itu batal. Kalau para sufi tanya nanti masa apa, buka puasa apa, terus takjil disiapkan ini banyak, apalagi punya Pak Lurah yang luar biasa hebat, malah dibikinkan bazar takjil Ramadan sepanjang Ramadan. Nah, ya, jadi puasa ini sebenarnya ibadah paling tua di dalam kehidupan manusia. Ini puasa, oke. Sholat itu nomor sekian. Jadi mulai Nabi Adam dan nabi-nabi terdahulu, puasa adalah ibadah paling tua. Semua para nabi dan rasul mengenal puasa. Nenek moyang orang Jawa juga mengenal puasa. Nah, setelah puasa, ibadah yang tingkatan tertua kedua adalah kurban. Ya, kurban. Jadi Bapak Ibu kalau kurban nanti lebaran haji atau kurban di dalam waktu-waktu tertentu, nah itu ibadah kedua tertua. Sholat baru kemarin 1000 tahun yang lalu. Nah, puasa kalau dari sudut pandang para filosof, ya kita kan ngaji filsafat dan ngaji tasawuf. Filosof itu, para filosof begini, puasa dari pikiran-pikiran kotor.
Buat apa puasa kalau pikirannya ngeres, masih menghibah, rasani temannya, tonggonya, tetangganya ya. Ini seorang filosof namanya Zhuangzi mengatakan puasa itu ya harus dengan puasa pikiran, pikirannya biar nggak kotor, nggak ngeres. Nah, terus ini filosof lagi, Mahatma Gandhi. Orang kan terkenal kan dengan Mahatma Gandhi, presiden India. Puasa itu ya puasa dari medsos. Puasa lagi Ramadan scroll makin banyak itu namanya tidak puasa. Nah, kemudian puasa menyehatkan, puasa anti kekerasan. Puasa-puasa kok cik sweeping warung yang buka, itu namanya nggak puasa. Lah Mahatma Gandhi mengatakan puasa kok masih sweeping warung, ya kan di Jakarta kan masih banyak itu, tapi nggak tahu ini Presiden Prabowo mudah-mudahan nggak ada lagi sweeping warung. Puasa anti kekerasan, ini kata Mahatma Gandhi. Kemudian kata Col Newport, ya kalau sudah modern ya harus puasa dari media sosial. Puasa malah ngonten terus. Nah, puasa kata para dokter dan filosof adalah menyehatkan badan, ya. Jadi nanti berbicara puasa yang biasa kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nah, kita belajar dari sudut pandang yang lain. Kebetulan kita juga ngajinya kitab hadis qudsi. Nah, para filosof ini menganjurkan puasa. Para filosof seperti Plato, Aristoteles itu setiap bulan puasa mutih. Kalau orang Jawa itu mutih, tidak makan yang macam-macam ya. Mutih itu 10 hari, rata-rata 7 sampai 10 hari. Karena apa? Dengan puasa itu kata para filosof seperti Plato, nah itu mengefisienkan tubuh dan menyehatkan batin kita. Nabi Muhammad sebelum lahir, para filosof juga sudah memberikan isyarat puasa, poso cek pinter, ya. Nah, Plato itu menyarankan kepada murid-muridnya, puasalah kamu, ya, supaya fisik dan mentalmu efisien dan sehat. Orang puasa kan sehat toh. Nah, kata Nabi, sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Nah, kemudian filosof yang lain, filosof yang modern, ya, ini ada Santo Agustinus. Puasa untuk membersihkan jiwa, ya, dan meningkatkan pikiran dan mental, dan menspiritualkan yang ragawi-ragawi, ya, ini menurut Santo Agustinus. Menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Orang kalau nggak pernah puasa tidak bisa merasakan rasa sosial yang tinggi dan rendah hati, ya. Menyingkirkan nafsu, ya, memadamkan api ketamakan. Ini kata Santo Agustinus. Gus ngaji kitab hadis qudsi kayak yang diomongkan para filosof, ya. Kalau ngomong seperti ustadz ulama itu sudah biasa kan. Nah, sekarang dari sudut pandang yang lain, dipikir hanya orang Islam saja yang puasa, agama-agama yang lain juga puasa. Puasa ini dapat menjungkir balikkan nafsu, kata Santo Agustinus. Puasa dapat menyalakan cahaya api kesucian. Nah, kalau ingin makrifat ya puasa, ingin cerdas puasa, ingin sukses puasa. Orang-orang sukses terdahulu, para filosof puasa. Kemudian ada orang ini dari Italia namanya Dante Alighieri, ya. Ini penulis novel yang isinya mirip Isra Mi'raj.
Kata Dante ini puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibanding dengan kesedihan manusia. Kalau sedih segera puasa, nanti kesedihan itu bisa hilang. Kemudian ada filosof yang lain namanya Paracelsus. Ya, Paracelsus. Puasa adalah jembatan terbaik, ya. Dialah dokter terbaik dalam diri kita. Ini Paracelsus, nama orang Paracelsus itu dia seorang dokter astrologi, ya, mengajarkan pada orang lain puasalah, puasalah. Kalau pengen sehat gak banyak penyakit, puasalah. Wong kita yang punya ajaran kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya masih banyak yang nggak puasa. Baru manut puasa itu kalau dokter bilang Bapak Ibu puasa dulu, besok kan operasi, baru mau puasa. Gak ada gunanya itu. Udah bonyok baru puasa. Paracelsus mengajarkan puasalah kalian supaya kalian sehat, ya, ragawi, ruhaninya juga sehat. Kemudian ada filosof namanya Benjamin Franklin, ini pendiri negara Amerika. Amerika bisa hebat itu pendirinya puasa dulu, ya. Sebelum memerdekakan Amerika puasa, ya. Benjamin Franklin ini puasa. Obat terbaik ada dua macam, yaitu istirahat dan puasa. Amerika bisa mengguncang dan menguasai dunia itu puasa. Nenek moyang kita dulu yang puasa, Mbah Hasim gak jadi presiden, Bung Karno tinggal terima mateng, ya. Untung aja puasanya Mbah Hasim dikabulkan oleh Allah, Indonesia jadi hebat. Karena apa? Orangnya bermacam-macam suku, bangsa, bahasa, tapi bisa bersatu. Ini lebih hebat. Wong macam-macam bisa bersatu. Nah, kemudian ada Fyodor Dostoevsky. Nah, ini seorang filosof eksistensial. Loh, ini wong sing eksistensial ini aja masih mengajarkan puasa. Orang puasa itu kata Fyodor itu sering ditertawakan oleh orang-orang yang nggak ngerti manfaatnya puasa. Nah, karena apa? Puasa itu dapat menunjukkan jalan kebebasan sejati, itu puasa, kata Fyodor, dan memotong keinginan-keinginan yang tidak terkendali. Kalau ingin sukses, kata Fyodor, ya puasa. Orang yang tidak pernah puasa akan tunduk pada kesombongan. Orang yang tidak pernah puasa, ya, akan dikendalikan oleh ketamakan. Ini kata Fyodor. Nah, puasa menjadikan orang lebih mudah patuh dan taat. Itu puasa, gak banyak maksiat. Nah, yang berikutnya menurut filosof namanya Hermann Hesse, ya, Hermann ini orang Jerman, setiap orang dapat melakukan, ya, keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, kalau ia mampu berpuasa. Yo mikir, yo poso, yo tirakat, ya. Dengan puasa itu ternyata jiwa kita makin sehat, pikiran makin bersih, jernih, ya, badan kita juga makin sehat. Nah, makanya saya kasih pelajaran dari sudut pandang yang lain biar tidak dikatakan wah ini dogmatis ini. Sekarang kan modelnya gitu anak-anak Gen Z, ya, kalau yang mengatakan ulama dituduh dogma, ya ini saya berikan dari sudut pandang yang lain, ya. Oke, kita baca hadisnya. Al-Mau'idatul Ula, nasihat pertama.
Al-mau'izatul ula, nasihat pertama. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adamah, he anak Adam, ajibtu, aku heran, liman, terhadap orang, aikona, yang yakin, ya aikona, yang atau yang meyakini, bil mauti, terhadap kematian. Kaifa, bagaimana, yafrohu, dia bisa bahagia. Wajib tu, dan aku heran, liman, terhadap orang, aikona, yang meyakini, bil hisabi, terhadap hisab, ya, perhitungan akhirat. Kaifa, bagaimana, yajma'ul mala, dia masih mengumpulkan al-mala, harta. Wajib tu, dan aku heran, liman, terhadap orang, aikona, yang meyakini, bil qabri, terhadap kuburan. Kaifa, bagaimana, yadhaku, dia bisa tertawa-tawa. Wajib tu, dan aku heran, liman, terhadap orang, aikona, yang meyakini, bil akhirati, dengan akhirat. Kaifa, bagaimana, yastarihu, dia bisa tenang-tenang saja. Wajib tu, dan aku heran, liman, terhadap orang, aikona, yang meyakini, bid dunia, dengan dunia, wazawaliha, dan kesirnaannya, kaifa, bagaimana, yatma'innu, dia merasa tenang, ilaiha, di dalamnya. Wajib tu, dan aku heran, liman, terhadap orang,
Huwa dia alimun pandai bil lisani dengan mulutnya, jahilun bodoh bil qalbi dengan hatinya, wajib tu dan aku heran liman terhadap orang yadhuru yang mensucikan atau yang bersuci bilma'i dengan air, wahwa namun dia ghairu tohirin tidak mensucikan bil qalbi hati, wajib tu dan aku heran liman terhadap orang yashtaghilu yang sibuk biuyubin nasi, biuyubi dengan aib atau celah an-nasi orang lain, wahwa namun dia ghafilun lupa an uyubi dengan aib nafsihi dirinya, atau liman terhadap orang ya'lamu yang mengetahui annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala muttali'un alaih melihatnya, kaifa bagaimana ya'sihi ia tetap berbuat maksiat, atau liman terhadap orang ya'lamu yang mengetahui annahu bahwa dia yamutu akan mati wahdahu sendirian, wayadkhulu dan akan masuk, wayadkhulu dan dia akan masuk al-qabra kuburan wahdahu sendirian, wa yuhasabu dan dia akan dihisab wahdahu sendirian, kaifa bagaimana yasta'nisu dia bisa merasa nyaman bin nasi dengan orang lain,
La ilaha illa ana, tiada Tuhan illa ana selain aku, haqqon, hak atau benar adanya, wa anna Muhammadan, dan bahwa Muhammad abdi hambaku, wa rasuli dan utusanku. Oke, saya jelaskan dulu. Oke, kita sekarang ngaji hadis qudsi ya. Untuk Bapak Ibu yang di Zoom, yang tidak di ruang publik, ya kameranya dinyalakan karena ini ngaji hadis qudsi, kecuali di ruang publik ya. Karena kalau ngaji hadis ya lebih-lebih nih hadis qudsi, supaya nasihat ini masuk ke dalam Bapak Ibu yang di Zoom, itu kameranya dinyalakan ya. Mauidhah atau nasihat pertama, kita sekarang kan berada di zaman yang penuh fitnah ya. Fitnah, semuanya fitnah. Guru ngajari muridnya dipidanakan, ya fitnah ya. Sekarang pokoknya fitnah. Semakin banyak beribadah, outputnya penuh kemaksiatan. Bapak Ibu semakin dia rajin ibadah, outputnya kemaksiatan. Makin banyak ngaji makin bego ya, makin banyak ngaji makin blow on. Iya, ini zaman penuh fitnah. Semakin maksiat, outputnya semakin penuh ketaatan. Pilih mana? Banyak ngaji tambah penuh kemaksiatan, banyak maksiat tambah penuh ketaatan. Oh iya, ini zaman-zaman penuh apa ini? Penuh fitnah. Nah, makanya ngaji hadis qudsi itu kita merubah pola asuh mental kita. Ini biar diasuh oleh Allah. Selama ini kan pola asuh mental kita nggak diasuh oleh Allah. Ini saya contohkan. Orang yang tidak pernah ngaji hadis qudsi itu sama dengan orang miskin dan orang kaya. Mentalnya nanti berbeda, yang ngaji hadis qudsi dengan tidak ngaji hadis qudsi. Kalau saya nulis status atau story di media sosial, terus Bapak Ibu tersinggung, padahal saya itu mengutip hadis qudsi. Wong mati berangkat sendirian, sendirian itu di hadis qudsi ini kan. Nah, punya teman banyak percuma, organisasi ini ribuan, partai ribuan, ini ribuan, toh mati juga berangkat sendiri. Nggak mungkin mereka ngantar kita, apalagi kita yang sudah usia 60 tahun ke atas. Maka Allah mengatakan, ngapain sih kamu masih gemar berorganisasi seperti itu, berpartai dan sebagainya, ujung-ujungnya mati pun sendiri, masuk kuburan juga sendiri. Paling yang belain cuman istri yang jarang disayang, anak yang jarang ditungguin di rumah, itu yang paling yang merawat jenazah kita. Nah, ketika saya ngomong gini jangan tersinggung, aku nyinggung saya, enggak, ini kan kata Allah di hadis qudsi okay. Nah, sehingga orang yang pernah belajar hadis qudsi dan tidak pernah belajar hadis qudsi, mentalnya akan berbeda. Ya nggak pernah belajar ngaji hadis qudsi, mentalnya seperti mental orang miskin. Yang pernah ngaji hadis qudsi, mentalnya seperti orang kaya.
Orang miskin itu apa? Orang miskin itu mentalnya dibesarkan dengan dogma. Ini orang miskin. Nah, orang kaya mentalnya dibesarkan dengan logika. Dia nggak mikir besok mau makan apa yang kita makan nggak mikir. Kalau orang kaya kan besok kita makan apa. Kalau orang miskin besok kita apa yang kita makan. Nah, ini mentalnya. Nah, orang miskin mencari perlindungan spiritual. Orang semakin miskin semakin religius. Orang semakin kaya semakin tidak religius. Karena apa? Mencari perlindungan struktural. Bagaimana bisnisnya bisa bertahan, ya, mendekati pejabat, mendekati ini supaya kekayaannya tetap aman, ya. Nah, kalau orang miskin mentalnya bergantung pada harapan. Kalau orang kaya bergantung pada kontrol-kontrol sosial yang besar. Bagaimana toko saya masih tetap bisa laris, bisa besar, usaha saya, pabrik saya, ya. Nah, ini orang kaya dan orang miskin. Nah, orang miskin mentalnya bergantung pada ceramah-ceramah. Nih, orang miskin nih. Bukan menghina orang miskin, bukan. Ini kita bicara fakta mental antara kaya dan miskin. Nah, kalau orang kaya, ya, mentalnya bergantung pada sistem. Bagaimana sistem saya masih bisa bertahan, ya. Ini masih bisa seperti ini. Oh, ini saya masih tetap bisa eksis. Karena apa? Dia punya sistem. Punya toko itu nggak ditungguin sendiri. Punya toko, sistem yang jalan, yang menjaga tokonya adalah orang lain. Jadi orang yang mau menukar dirinya dengan uang itu disuruh jaga toko. Nah, kalau mental miskin, tokonya rame, dia kulaan sendiri, dijual sendiri, terus tetangganya ngomong, wah tokomu rame ini ya, sampai bokongnya yang jualan nggak kelihatan. Jangan bangga, berarti yang seperti itu belum merdeka, ya, belum merdeka. Nah, orang miskin moralitasnya dibangun dari ceramah-ceramah. Oh, kadang-kadang sing ceramah orang lakoni. Nah, kalau orang kaya mentalitasnya dibangun dari sistem, ya. Orang kaya itu religiusitasnya biasa, tapi moralitasnya tinggi. Saya aja kalau ditamuin orang kaya, langsung saya parkir mobilnya itu rapi-rapi. Oleh yang bertamu uang miskin, parkir di depan pintu gerbang. Loh, jenengan nggak usah tersinggung, ke tempat saya kok parkir di pintu gerbang. Ini mental miskin. Yang begitu ya, berarti kalau nasihat saya ini menusuk hati Bapak Ibu, berarti ini nasihat yang benar-benar nasihat, ini bukan ceramah, bukan dogma, ya. Makanya sama dengan orang ikut saya di sini tukang, 10 tahun ikut saya nukang. Tadi sore juga gitu, nukang di sini sudah bantu saya hampir 5 tahun. Saya kan ngecat ruang tamu itu, cat ini yang beruduk-beruduk di satu. Yang buangnya tidak di bawahnya wit mangga, pohon mangga, enggak, ya sudah dibuang, ya di situ ada apa namanya teras, ya sudah di depannya teras saja buangnya. Saya ya cuman berdoa, ya inilah bedanya mental miskin dan mental kaya. Sampah ya harusnya kan disingkirin sana, gitu. Waktu itu sampah gosokan apa namanya tembok, kan kalau kena angin kan debu masuk lagi. Nah, saya tidak berbicara pribadi, enggak. Inilah mental miskin dan mental kaya. Nanti orang yang belajar hadis qudsi dan tidak akan tahu, karena itu mental kita akan diajari langsung oleh Allah. Kalau orang miskin itu sangat religius, ya. Orang kaya biasa-biasa sajalah, ya. Pengajian itu nggak sampai iki sampai seminggu teh ke ngaji.
Karena apa? Hidupnya bergantung dengan spiritualitas. Nah, kalau orang kaya hidupnya tidak bergantung dengan spiritualitas, ya. Karena hidupnya sudah mapan. Kalau ditarik 20.000-an setiap aja kan protes toh. Nah, itu pun juga cerminan negara kalau miskin, orangnya sangat agamis, ritualnya kuat tapi moralitasnya rapuh. Itu tuh negara miskin. Negara kaya, ya agama itu biasa, kayak yang namanya menentukan awal Ramadan saja jadi padahal sudah ada ilmu yang canggih, ada AI menentukan yang namanya hilal itu kan sudah gak sulit. Tapi kenapa kok masih bisa nggak sama terus? Gitu. Bagi negara-negara kaya sudahlah itu menghitungnya seperti ini, ya jangan sampai nggak tuntas hitungnya. Akhirnya orang-orang kaya mencurigai, jangan-jangan isbat itu juga bagian dari proyek. Nggak salah kan kalau ngomong begitu? Jangan-jangan sidang-sidang isbat itu bagian dari proyek, karena di mana? Mesti di proyek kok. Nah, jadi ini pola pikir orang kaya ngomong, jangan-jangan isbat itu diproyekkan. Karena apa? Rumusnya sama, apanya sama, kok tetap nggak bisa ketemu yang sama. Yeah. Nah, kita hidup di zaman yang sudah penuh fitnah. Ahli ibadah sujudnya lama, jenggotnya panjang, bajunya rapi, minyak wanginya oke. Kalau beli di toko oren itu sudah ratusan ribu, dipakai 1 hari 1 malam nggak hilang. Ini ahli ibadah. Status WhatsApp-nya selalu Qur'ani, ya, omongannya robbani, ya. Huruf-hurufnya dibentuk khusus, tebal, miring, ya. Nanti kalau Sya'ban menjelang Ramadan ada status WhatsApp-nya orang lain, mohon maaf, terus di copy paste dikirim ke teman-teman yang lain, mohon maaf. Yang rame itu hati kita apa WhatsApp kita? Nah, inilah orang-orang ahli ibadah. Doanya viral, kehidupannya selalu menginspirasi. Nah, ahli maksiat wajahnya kusut, style hidupnya tidak islami, ya, ini ahli-ahli maksiat. Doanya tidak viral, tidak pernah ikut pengajian gus-gus dan kiai-kiai. Ini ahli maksiat. Apa yang membedakan hari ini antara ahli maksiat dan ahli ibadah? Yang membedakan antara ahli ibadah dan ahli maksiat adalah rasa dalam hati yang tidak kasat mata. Nah, ahli ibadah sering menutupi wajahnya dengan kain kafan kesolehan, kemana-mana kepalanya dibungkus kain kafan, dihubung-hubung gitu kan. Ini wis ono kopiah haji jadi kain, itu kain kafan kesolehan. Mengalungkan sorban ketaatan, ya, di lehernya itu mengalungkan sorban ketaatan, dan mengenakan busana ketakwaan. Bajunya saja sampai namanya baju takwa, ya. Dia datang dengan kamera dari sudut pandang 4 penjuru mata angin, ya, kalau datang dengan kamera, agar kesolehannya selalu menginspirasi orang lain, ya. Setelah itu muncullah kesombongan dalam hati karena dia merasa soleh, ya. Jadi orang lain dianggap tidak soleh, ujung-ujungnya melacurkan agama.
Ya. Kok nggak berpihak belas Gus ngomongnya Gus? Loh, ini kan kata Allah yang saya jelaskan ke Bapak Ibu, bukan kata saya. Ya. Hei anak Adam, ngrungokno. Kalau bahasa Jawanya kan gitu, hei anak Adam dengarkan. Ahli maksiat datang dengan ketulusan dan cucuran air mata, bukan dengan kamera. Ia tahu dirinya tidak pantas di hadapan Allah. Ya. Dia tidak memakai topeng. Ahli maksiat itu kan nggak pakai topeng. Jadi mereka tidak pakai topeng ketakwaan, tidak ada doktrin kesolehan, yang ada hanya ketelanjangan jiwanya. Puasa masih cari pahala atau enggak? Nah, itu masih pakai kain kafan kesolehan. Ya kemarin aja ada yang datang ke sini, Gus, setelah saya mempraktekkan tidak minta apa-apa kok semangat tarawih saya melemah, Gus. Ya gak apa-apa ya, memang begitu. Kalau kita lillahi ta'ala itu nafsu kita tidak mendukung, akhirnya lemah ya. Nah, kemuliaan dan ketaatan dalam bentuk kesombongan adalah sifat Tuhan yang dicuri manusia. Semakin pinter, semakin soleh, semakin sombong. Nah disitulah orang soleh itu jatuh ke neraka. Jenggotnya panjang, ya surban ketaatannya dikalungkan, kafan kesalehannya selalu dipakai kemana-mana, tapi karena dia merasa orang yang paling soleh di kampungnya. Pengajian aja manggon gone Wendy ku arek elek. Gak apa-apa sampean menengai. Itu orang yang pakai namanya kain kafan kesalehan, sampean biasa aja, telanjang jiwa saja. Malah sampean yang masuk surga. Ya. Orang soleh itu suka mencuri jubah Tuhan untuk tampil taat di panggung dan mimbar-mimbar. Memang tukang ceramah itu yang ngamalkan semua yang diceramahkan. Kayak saya ngaji begini, nanti di neraka Gus sampean juga akan berdiri di mimbar. Karena apa? Dulu ngaji banyak, yang diamalkan cuman sedikit. Nah, orang soleh itu sorban dikalungkan di leher. Ini adalah simbol egois dalam ketaatannya. Bapak Ibu, ada orang jadi imam terus bacaannya itu buruk menurut ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ahli thariqah tuh bacanya gitu. Saya nggak mau, saya nggak makmum dia, nanti dipikir saya ini melacurkan agama. Ya. Jadi fakta, kalau ingin tahu nanti ikut saya. Ini ahli thariqah tapi bacanya seperti itu. Masuk thariqah dengan tua, waktunya umur sudah tua, tidak belajar agama dengan baik. Saya ingat Hasan Basri ketika ada orang orang Persia sedang pergi ke Kufah mau belajar agama, bacanya jelek. Hasan Basri tidak mau makmum. Akhirnya malam hari itu Hasan Basri ditegur oleh Allah, Hasan Basri, kamu itu punya ilmu tapi jahil. Yang tadi kata Allah, alim lesannya tapi jahil hatinya. Ya. Jadi orang-orang soleh itu sering menyelipkan selfie spiritual di balik zikir wiridnya, la ilaha illallah, la ilaha. Wah, lek ngimami tahlil jamaah wae sawi, la ilaha illallah disempurnakan. Tapi kalau yang mengundang orang miskin pendek-pendek ndungone paling amplope yo. Nah, gak ada kesel. Ya. Jadi mereka orang-orang yang soleh itu suka menggeser takhta Tuhan. Mereka merasa lebih tahu siapa yang pantas masuk neraka. Bapak Ibu, kalau nggak ikut ngaji saya masuk neraka, kalau nggak ikut golongan saya masuk neraka. Terus pokoknya kalau ditanya malaikat maut bilang aja ikut golongan saya masuk neraka. Aman, tidak akan ditanya mungkar nakir. Nah,
Ini orang-orang yang sekarang di zaman penuh fitnah merasa soleh semuanya. Ujung-ujungnya terpleset. Makanya rukun Islam itu sekarang tinggal 4. Paham? Rukun Islam tinggal 4. Berapa rukun Islam? 5. Yang terakhir apa? Haji. Haji sudah nggak ada, sudah dikorup sama menterinya. Jadi rukun Islam tinggal 4. Ya fakta apa mitos? Berapa kali menteri agama itu yang rukun Islam terakhir kelima dibawa kabur semuanya. Berarti rukun Islam tinggal 4 sekarang, yang 5 nggak ada. Yaitu namanya bersuci dengan air untuk dirinya, tapi hatinya tidak disucikan. Ya, alimun bil lisan, jahilun bil kolbi. Ya nanti kalau ditanya orang rukun Islam berapa? 4. Kata Gus Wid yang kelima sudah hilang. Menteri ini korup, sebelumnya korup, sebelumnya korup terus sebelumnya. Berarti kalau ini hadis qudsi, berarti yang kelima sudah hilang. Dia sudah paham nanti mati masuk kuburan ya sendiri, ya. Makanya Allah mengatakan, aku heran sama orang-orang yang katanya yakin dengan kematian tapi masih korupsi. Makanya puasa itu yang sekarang kita harus meningkatkan makom puasa kita, ya. Puasa entertain, menjamu pejabat ben gak korupsi, ya. Puasa entertain. Biasanya kan kalau nggak puasa entertain, makan sana, makan sini dan sebagainya. Nah, kita meningkatkan puasa kita dengan puasa entertain. Ya, jadi Allah tuh heran dengan kita, itu heran. Yakin adanya hisab, tapi ngumpul-ngumpul dunya. Jenengan ngumpul-ngumpul dunya lho Gus. Loh, harta saya kan nggak di dalam hati saya, harta saya ada di luar hati saya, namanya di rekening saya. Itu orang tuh katanya yakin kalau Tuhan itu Allah, tapi maksiat ya biasa-biasa aja, nggak pernah merasa diawasi, nggak pernah merasa, ya kayak nggak punya Tuhan itu. Di kita di Indonesia itu Tuhan udah nggak ditakuti. Bawa narkoba 10 kilo, terus gak takut lagi. Oke, kita lanjutkan ke mauidhah kedua. Al mauidhatus saniyatu, nasihat kedua. Yaqulullah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, Sahidtu nafsi, aku bersaksi nafsi atas diriku. Allah ilaha, bahwa tiada Tuhan illa ana, selain aku, wahdi, sendiri, la syarikali, janganlah kamu sekutukan li aku, Muhammadun abdi, Muhammad hambaku, wa rasuli, dan utusanku.
Malam yardo biqodoi, man barang siapa lam yardo tidak rela biqodoi terhadap qadhaku atau ketetapanku. Fal ya'bud, hendaklah dia. Oh, belum ya. Walam yasbir, dan tidak sabar ala balai, atas cobaanku. Walam yaskur, dan tidak bersyukur ala nakmai, atas nikmat-nikmatku. Walam yakna, dan tidak puas bi'atoi, dengan pemberianku. Fal ya'bud, maka hendaklah dia Robban, mencari Tuhan, siwai, selain aku. Waman, barang siapa asbaha, memasuki waktu pagi, khazinan, dengan bersedih, alat dunia, karena dunia, fakaan nama, maka dia seakan-akan asbaha, memasuki waktu pagi, sakhiton, marah-marah, alayya, terhadapku. Waman, barang siapa istaka, mengeluh, ala musibati, atas suatu musibah, fakot, berarti dia syakani, mengeluhkanku. Waman, barang siapa dakhala, menemui ala ghani, orang kaya, fatawaddo'a, lalu merendahkan diri,
lahu kepadanya, min ajli karena ghinaihi kekayaannya, zahaba maka hilanglah sulsatinihi sulsa 2/3 dinihi agamanya. Waman barang siapa la toma menampar wajahahu wajahnya ala mayyitin karena kematian seseorang, faka'annama seakan-akan ia akhadha mengambil rumhan tombak yuqatiluni bihi yuqatiluni bihi mengajak perang denganku, waman barang siapa kasaro memotong udan pohon ala kubri di atas kubur, faka'annahu maka ia seakan-akan hadama merobohkan baba Ka'bati pintu Ka'bahku biyadihi dengan tangannya, tidak peduli min aibabin dari pintu manakah yadkhuluhu dia masukkan pintu Allahu Ta'ala Allah Ta'ala Jahannam neraka Jahannam, waman barang siapa lam yakun yang tidak mengalami fi ziyadati peningkatan fi dinihi agamanya, fahuwa berarti dia fin nuqsani berkurang agamanya,
Waman barang siapa kana mengalami fin nuksoni kekurangan agamanya, fal mautu maka kematian, khairun lebih baik, lahu baginya. Waman barang siapa amila mengamalkan bima alima, bima apa alima yang tidak ia ketahui, keliru. Waman barang siapa amila mengamalkan bima apa alima yang ia ketahui, ya, bukan tidak diketahui, bima amila apa yang ia ketahui, aurasahullahu ta'ala, aurasahu maka dia akan dianugerahi Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala ilmu malam ya'lam yang tidak ia ketahui. Man barang siapa atola memanjangkan amalahu angan-angannya, lam yahlus maka tidak akan ikhlas amaluhu amalnya. Saya jelaskan, ini Allah menasihati kita. Kalau lagi kaya raya, kan ini banyak orang kaya kan akhirnya dijatuhkan oleh Allah. Karena apa? Allah itu kan di dalam hadis qudsi ini kan melarang kita makan, terus kalau nggak habis makanan langsung dibuang ke tempat sampah. Ya. Makanan selamatan guys, diringkesi langsung kresek buang tempat sampah. Makanya akhirnya banyak orang yang dijatuhkan duniawinya karena dia makan dengan tidak menikmati apa dan mensyukuri nikmatnya Allah. Dia tidak bangga diberikan Allah nikmat yang luar biasa. Contohnya kalau Ramadan ini kita buka bersama teman ini, meja panjang sekali kan, hidangannya banyak, akhirnya kan nggak habis. Tiba-tiba terus kita semua pulang, makanan minuman masih tersisa di situ, mau dikasihkan orang udah kita pegang-pegang tangan kita, nggak dikasihkan orang mubazir. Nah kalau kita punya kebiasaan seperti itu, lama-lama dijatuhkan miskin oleh Allah. Bukan saya mengada-ngada, ya ini di hadis ini kan gitu loh. Kadang-kadang saya itu ya prihatin, mau nggak gimana ya, pesen makan, katakanlah kalau porsinya untuk prasmanan banyak orang ya cukup, kalau 3 ya cukup 3, nggak sampai habis. Nah akhirnya kalau nggak habis dibuang. Memang bukan kita yang buang, tapi yang membuang adalah yang punya rumah makan yang sudah kita beli ya. Dulu masih miskin terhadap makanan minuman sangat iman, tapi setelah kaya nggak iman. Makanan dibuang, minuman dibuang, dikit dibuang. Yang nggak iman
sampai diingat-ingat sampai jaboran, bikin suaminya tensinya naik. Bah, tensinya kok naik, bah? Ya gimana nggak naik, belah PT ingkung lu seminggu dimasak kan tentek. Iku saking takutnya membuang makanan supaya nggak dilaknat oleh Allah, tapi sing kena laknat kepala suami, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya mbok kudu ngerti dawuh Gusti Allah kalau dibuang, tapi ya mbok digimanakan gitu ya. Kalau kita hidup ilmu agamanya nggak tambah-tambah, kata Allah lebih baik kamu motiar aja, mati. Ngaji bertahun-tahun sama saya nggak tambah ilmunya, kata Allah doakan mati aja lah, orang itu nggak ada gunanya. Loh, bukan saya yang kan Allah sudah memberikan isyarat, bertahun-tahun ngaji nggak ada nilai tambahnya, outputnya nggak ada. Nah lama-lama ini jadi tirani ruhani kita, banyak ngaji nggak ada peningkatan, ini jadi tirani ruhani. Akhirnya orang itu merasa jadi ahli ibadah, akhirnya ahli ibadah itu dijatuhkan ke neraka oleh Allah, bukan karena tidak sujud lama, karena merasa lebih soleh dari orang lain. Ketaatannya menjadikan dia sombong, karena sudah ngaji lama terus gak ngaji, diulangi kitab-kitab yang jelas jalurnya malah nggak mau, malah download video pendek di YouTube, doa-doa maksurat yang di YouTube, padahal belum tentu di YouTube itu yang nulis ulama. Kadang-kadang orang lain yang non muslim bikin konten-konten seperti itu. Kalau bapak ibu insya Allah gak ngalim tenan nggak bisa merasakan ini rasa betul-betul orang yang menulis ulama atau bukan kan. Kalau mau cari petuah-petuah yang ada ya buka sajalah websitenya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, ya itu kan jelas itu sumbernya. Jadi ajari kitab-kitab agama, malah sekarang beralih dengan YouTube potongan video pendek, nah malah cilaka. Nah akhirnya orang banyak yang dijatuhkan ekonominya, derajatnya, pangkatnya, semuanya karena gara-gara membuang makan. Makanya kata Nabi, makanan yang paling barokah itu adalah yang paling terakhir. Upo yang paling terakhir itu, nasi yang paling terakhir itu yang paling barokah. Nah kalau kita membuang satu nasi atau dua nasi, nggak usah satu piring, penduduk Indonesia berapa? 300 juta. Berarti kalau 300 juta beras kecil-kecil itu dikalikan 3 berapa? 900 juta. Itu berapa ton kalau dikumpulkan? Itu loh, kita buang 3 biji beras itu 3 saja. Kita di sini ada 100 orang. Kalau dibuang 100 kan ada 900 itu. 1 kilo itu kalau bapak ibu ambil satu-satu berapa ratus sih biji beras itu. Lah kita mikirnya kan harus cerdas, makanya jangan mental miskin, mikir cerdas. Kenapa Allah itu melarang buang makanan? Kalau yang buang makanan orang se-Indonesia, apalagi sekarang ada program MBG, semua murid nggak mau makan, lama-lama ya dilaknat oleh Allah. Ngasih makan kok nggak praktis, ya lama-lama dilaknat oleh Allah. Nah akhirnya karena membuang makanan ini menjadi satire surgawi, ya kita terhalang masuk surga. Ingat, Allah itu tidak menimbang amal kita karena banyaknya subscriber, follower, tidak, ya. Tidak banyaknya like, share, and comment, tidak. Dan tidak menimbang amalan kita dari banyaknya hafalan ayat dan hadis. Tetapi dengan bobot atau kualitas hatimu, ya. Hati yang berat karena keangkuhan dan kesombongan,
Nah, kesombongan ibadah akan ditolak oleh Allah. Hati yang kosong ya dan lebur akan diterima oleh Allah. Bapak Ibu pikir hafal Quran gak tambah bikin sombong? Makin ngalim gak tambah tambah sombong kalau nggak ngerti hadis qudsi ini. Berapa banyak orang yang alim sampai gelarnya profesor doktor lama-lama jadi sombong. Kalau mendengarkan suaranya tukang becak nggak mau. Itu 100 orang itu orang becak semuanya. Kok malah didengarkan? Ini profesor nggak didengarkan. Nah, sudah mulai sombong. Nah, kita lama-lama akan dikerangkeng oleh dunia ya. Karena apa? Dikerangkeng dunia. Kenal pejabat, kenal artis, kenal ulama besar, kenal orang-orang top, hati kita bangga. Tapi kenapa kenal Allah tidak diburu? Oh, gak bikin kenal Allah ya. Kenal pejabat, kenal artis, kenal presiden, gubernur, bangga. Kamu ini pandai memuji makanan minuman nih kata Allah. Kamu itu ada makanan enak viral. Oh iya ternyata makanannya enak ini. Tapi kapan kamu memuji yang bikin makanan itu? Ya. Kita itu sering memuji, dikasih makanan orang lain, dikasih hidangan, dipujinya luar biasa. Tapi kita nggak pernah memuji, ya, zat yang menciptakan makanan itu jadi enak. Ini loh. Kata Allah, kamu makanan aja kamu puji-puji. Kamu punya mobil baru naik itu aja, mobil ini enak timbang mobil Cherry ngene Abah Jalil enak iki. Akhirnya diselentik sama Gusti Allah dari belakang. Kamu mobil aja kamu puji, giliran aku tidak pernah kamu puji. Mendingan Cherry tapi muji aku terus daripada mobilmu Alphard tidak pernah muji. Okay. Kalau kamu tidak bangga kenal aku, kata Allah, dan tidak pandai memujiku, kata Allah, ya mentalmu adalah mental copet. Ya, kalau butuh saja Allah dipuji-puji. Kalau malam dicari-cari, dibangunin dengan tahajud, ya. Mental copet itu yang nilai uangnya kecil, kalau uangnya besar namanya koruptor. Bayangin ini di mentalnya copet. Agamamu sudah hilang. Karena apa? Orang kalau sowan ke orang kaya itu sangat hormat sama tawadhu. Ya, kalau ke orang miskin kan biasa-biasa. Coba sekarang sudah terjangkit penyakit ketika berkunjung kepada orang kaya, oleh-olehnya apel merah, Washington dan sebagainya. Kalau berkunjung ke temannya yang miskin, nggawa kerupuk opil, tuku nang pasar, berapa kerupuk opil? Nah sekarang lucu, kalau buah manten ke orang kaya minimal 500, kalau temannya yang miskin cuma 25.000. Yang butuh sumbangan yang banyak yang mana? Yang miskin, harus miskin dibui amplopnya 1 juta. Gak balik Gus. Okay. Kita ini makanan saja dipuji, kendaraan bagus dipuji, HP baru dipuji, semua dipujikan. Kapan kamu memuji aku? Kata Allah, memuji-muji aku ketika kamu jatuh miskin, maka kamu akan aku masukkan neraka di dunia dengan penderitaan kamu. Dikasih sabar, kasih cobaan nggak sabar, pagi-pagi mengeluh, ya Allah pagi-pagi ini kok sudah mendung hujan, padi saya belum kering. Kata Allah, kamu selalu menghina-hina aku. Kalau di belakang sini malah kalau pagi mendung dengar suara-suara gitu. Loh, kok lo ngomongnya Gusti Allah.
Nggih. Saya kasih waktu 5 menit saja kalau ada yang mau bertanya, karena sudah jam 10. Jadi ini hadis qudsi. Bapak Ibu bisa mengambil nasihat dari hadis qudsi ini, ya. Jadi kalau nasihat-nasihat dari saya dipikir menohok, nanti baca sendiri hadis qudsi ini, nasihat pencipta kita kepada kita. Kita dinasihati lewat kitab suci tidak mempan, dinasihati dengan kata-kata tidak mempan. Kata Allah nanti di hadis yang lainnya, kamu akan aku nasihati dengan satu peristiwa, ya. Saya kasih nasihat dengan kata-kata kamu tidak perhatian, nanti akan aku nasihati dengan satu peristiwa. Ya Allah, tahu begini aku dulu nggak begitu, ya. Peristiwa. Kalau aku nasihati dengan peristiwa kamu masih tidak sadar, maka akan aku timpakan bencana, ya. Yeah. Waalaikumsalam. Kalau akan perhatian dalam itu, kalau sering mendengarkan hadis qudsi, apa hadis qudsi ini diajarkan saat ini diajarkan, ternyata diajarkan ini kalau heran dari apa tahu siapa sehingga kita tidak sekali sampai di bawah apa belajar aku bukan nanti ini mati oleh nggih. Mau dengan atur saat ini zaman edan nih. bedanya ahli ibadah dan ahli maksiat itu adalah hati yang mendalam, dan malah kadang-kadang ahli maksiat bisa masuk ke surga dan ahli ibadah masuk ke neraka. Dan ini ingali ini taruhlah itu seperti ahli maksiat mawar rokok. Jadi ketinggalan kok memang menurut terang hadis ini banyak sekali justru yang ibadah senang berrokok. Tapi alhamdulillah kita sudah pernah kita sahur tidak pernah merokok terus alkohol sudah yang kira-kira. Dan ini kita dengan pemahaman yang seperti ini semakin banyak ibadah, semakin outputnya dosa, maksiat. Apa memang kurang luas cara memahami agama. Okay. Contoh paling gampang. Perintahnya Allah itu kan haji sekali atau seumur hidup, umroh ya sekali. Lah pokok umroh bolak-balik. Itu menambah maksiat apa menambah ibadah? Ya supaya hebat, supaya terkenal, supaya viral. Jadi ibadah kita yang seperti itu tidak menambah ketaatan, tapi malah menambah kemaksiatan, ya. Orang bahkan kan hampir setiap tahun 2-3 kali. Alasannya kan tasakuran ke sana itu. Terus bernadar-nadar kepada Allah karena apa yang diminta kepada Allah nggak dikabulkan. Pokoknya kalau saya nanti permintaan dikabulkan, saya akan pergi umroh, Gus. Ya lama-lama dimanfaatkan sama orang-orang yang punya travel. Wong dulu itu dari zaman jahiliyah haji itu sudah indikasinya ATM. Kita orang Indonesia itu jadikan ATM sama orang Arab karena haji sama umroh. Apa yang diberikan mereka pada kita? Nggak ada. Ya wes lah, umroh pokoknya, haji menjalankan perintah Allah rukun Islam yang kelima sudah beres. Nah, semakin banyak ibadah itu semakin sombong. Akhirnya hajinya batal karena kesombongannya.
Bapak Ibu sering iktikaf di masjid, tambah sombong apa tambah takwa? Orang sekampung ini nggak ada yang kuat iktikaf di masjid lama kecuali aku. Nah, iblis kan mulai gitu. Ya, jadi apapun biasa-biasa saja. Ya. Sedekah yang namanya cuma berkata mana yang gak viral. Sedekah hanya baik, viralnya itu yang menjadikan sedekah kita tidak ada nilainya. Saya sudah ngomong, kamu miliki uang sampah atau mau sedekah, susah, makan saja lah. Malah dikirimkan ke tempat-tempat yang orang kena gempa, kena anu, ya kan tahu orang sedih tambah dikit sedih. Ya, jadi kalau kita salah memahami, kita beragama tidak dengan berilmu, nanti ibadah kita makin lama makin sombong. Nah, contohnya kalau kamu tidak ngaji sama saya, masuk neraka. Aku loh punya sanad yang sambung sampai kepada Nabi. Dengan sanad itu aja, dengan ini kesombongan. Ngaku anak cucunya Nabi itu sombong. Okay. Itu yang menjadi satire surgawi. Kita nggak akan masuk surga. Okay. Untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan besok. Okay. Nanti Imam Ghazali memang tidak memberikan penjelasan di dalam hadisnya, karena ingin orisinil mampu kita pahami apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi. Ya. Sedikit mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis qudsi ini dari Allah langsung kepada Kanjeng Nabi apa tetap lewat malaikat Jibril? Ini dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Terus yang tulis di depan itu hadis qudsi berjumlah 38. Apakah hanya 38 ini sudah terkumpul semua, apa masih ada yang tercecer? Oke. Kemarin juga kan gini, Gus, ini ngaji kok cuman tipis nih Gus, nggak sampai 15 hari hatam Gus. Lewong saya ngaji kalau satu kalimat bisa maknai ya bisa hatam 5 hari. Ngajinya masih dejah seperti anak Iqra baru dapat jilid ketiga. Okay. Jadi hadis qudsi yang dihimpun oleh Imam Ghazali ini cuma 33. Yang lain masih banyak. Apa pengen baca hadis qudsi yang tebal? Nanti gak khatam-khatam. Imam Ghazali hanya mengumpulkan untuk nasihat-nasihat yang paling penting dalam kehidupan kita. Ini sudah cukup menohok, ini menampar ini Allah. Okay. Hasilnya banyak, nanti di kitab yang lain itu banyak hadis qudsi. Saya pilihkan hadisnya Imam Ghazali karena yang di sini itu al-mawaid dari mauidhah tujuannya untuk nasihat diri kita. Gak usah banyak-banyak, dinasihati 33 kalau kita sadar akan ada pencerahan. 33 gak sadar, kata Allah tadi apa? Modaroai ngaji tasawuf yahmun yahmin gak tambah pinter tambah oon mati okonoe, kata Gusti Allah, bukan kata saya kan. Kalau saya ngomongi bapak ibu itu loh, ngaji bertahun-tahun masih goblok, mati aja sana. Saya gak mati-mati. Gak mati-mati karena Allah kata nasihat yang terakhir, kamu tidak dibikin mati karena Allah, karena kamu gak meningkatkan ilmu agama. Itu namanya istidraj. Kamu lagi dilulu sama Gusti Allah. Tambah ke dosone masuk neraka well. Jadi sementara itu dulu. Sebelum kita akhiri pengajian ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ilahina qalbina mahjubun wa nafsina mayyubun wa hawaina ghalibun wa aqlina maghlubun wa ta'atina qalilun wa ma'siyatana kasirun wa lisana mughirun bidzunubana wa kaifa khillatina ya satarul uyub ighfir dzunubana kullaha ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar ya ghaffar bi rahmatika ya rahimin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.